Maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Apakah pernikahan siri ini terjadi sebelum dugaan perzinahan atau setelah dugaan perzinahan itu terjadi? Kalau tanggalnya itu dari tanggal 7 Agustus sebenarnya di Jakarta. Di Jakarta. Dari sederet berita paling disorot versi Silet, di lain kisah, konflik dan drama cinta segitiga antara Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa, istri sahnya, dan juga Indara Rusli yang disebut-sebut sebagai istri sirinya masih terus bergulir panas dan menjadi sorotan. Konflik semakin tajam setelah pihak Mawa mendesak Insanul dan Indara menunjukkan bukti-bukti pernikahan siri mereka yang diakui dilakukan tanggal 7 Agustus 2025 lalu oleh guru Indara sebagai penghulu di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pembuktian ini dianggap penting lantaran terkait dengan keabsahan hukum. Setelah pernikahan siri itu seolah dijadikan tameng terkait laporan dugaan perzinahan oleh Mawa. Apakah benar tanggal sekian pernikahannya, saksinya siapa, walinya siapa, bagaimana prosesnya, apakah sah secara agama? Nah, sampai saat ini kan kita tidak pernah diperlihatkan buktinya. Walaupun telah terjadi pernikahan siri, tetapi kalau pernikahan itu dilakukan setelah adanya perzinahan, maka ya harus diproses secara hukum, Oke, kalau tanggalnya itu dari tanggal 7 Agustus di Jakarta. Tanggalnya itu dari tanggal 7 Agustus di Jakarta. Memang tempatnya itu di salah satu gurunya dia di daerah Pondok Pinang. Walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Walaupun aku belum tercatat secara negara, aku kan juga seorang istri, aku juga punya hak yang sama. Tim Silat pun langsung melakukan investigasi ke kawasan Pondok Pinang atau tepatnya ke salah satu majelis taklim dan juga masjid yang ada di kawasan tersebut untuk mengungkap tabir misteri pernikahan siri Insanul Fahmi dan Indara Rusli. Termasuk juga melakukan investigasi ke kediaman Indara di Cengkareng, Jakarta Barat untuk membuktikan apakah betul Insanul sudah tinggal satu atap dengan janda Virgaun itu. Kalau ini dari semenjak ada gonjang-ganjing itu udah nggak balik-balik lagi. Dulu alasannya izinnya mau keluar kota, tapi sampai sekarang nggak balik lagi. Iya, terakhir tahu ya kayak gitu, tapi kalau sekarang beliau tinggal di mana kurang tahu. Nggak pernah melaporkan apa-apa. Sepengetahuan kami, mereka setelah nikah siri, mereka itu tetap tinggal pada rumahnya masing-masing. Di luar misteri keabsahan pernikahan sirinya dengan Insanul, Indara juga tengah menjadi sorotan terkait blunder yang dilakukannya soal status jandanya yang menurutnya tidak memerlukan wali saat menikah siri. Aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Oke. Itu yang aku pahami saat itu. Kita juga saat itu sudah memenuhi rukun nikah juga, ada wali, ada dari keluarga aku juga. Keluarga dia salah satu dari orang tua dia juga tahu ada aku gitu. Jadi aku pikir ya udah nggak ada masalah. Kenapa harus suami aku yang kamu ambil? Kenapa
harus suami aku yang kamu ambil. Kalau Inara kalau memang sudah menikah, tinggal tunjukkan buktinya aja, suruh walinya ngomong, kan menikah harus ada wali, nggak boleh nikah tanpa wali kan. Nah, wali yang ngomong, saya menikahkan, saksi yang ngomong, saya menyaksikan, selesai masalah. Kalau pihak Inara sudah dipastikan itu adalah keluarganya adalah abangnya. Kalau dari Insanul itu pasti ada orang tuanya, yaitu ayahnya. Mana buktinya? Ayo kita lihat, apakah secara agama sah juga pernikahan ini? Secara undang-undang jelas sudah tidak sah. Secara agama apakah sah? Belum tentu juga. Karena ada rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Lantas seperti apa sebenarnya dalam hukum Islam? Benarkah tanpa kehadiran wali nikah, maka pernikahan siri antara Inara dan Insanul dianggap tidak sah dan batal? Tentu yang kami pegangi pendapat jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda. Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Juga tak kalah mengejutkan, pasca Inara kekeh tidak ingin dianggap pelakor, hujatan datang dari sesama selebritis seperti Prilly Latukonsina, Bunga Zainal, Emma Waroka, dan tidak ketinggalan mantan mertuanya Eva Manuru. Ini kenapa sih? Udah salah tapi kayak belaga congkak banget, takut banget leher lak-lakan lu. Sakit gitu Inaro. Gak ada orang bawa-bawa syariat lah apalah, gak ada say. Lu ngerebut laki orang, lu dasar. Iya, poligami dibolehin sama agama dan ada contohnya juga Nabi. Tapi lo bukan Nabi, boleh gak sih? Udah pokoknya dari gesturnya, dari ini, dari perwakilan aja udah banyak ininya, banyak ngarang-ngarangnya udah. Karakternya, kelakuannya, kenyataannya nggak sesuai dengan packagingnya gitu. Jadi menurut aku sebagai perempuan hal ini sangat memalukan ya. Egois kalau saya bilang sih. Ya biar bagaimana kan kita sama-sama perempuan ya harus saling memahami lah perasaan perempuan. Dan seperti kata pepatah, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Inilah kondisi yang kini dialami Inara. Harus menerima kenyataan pahit, diputus kontrak oleh sejumlah brand yang sempat ingin menjadikannya sebagai brand ambassador maupun mengendorse-nya. Sebenarnya aku di sini tuh endorse sama Kak Inara. Jadi endorse-nya itu endorse story ketika beliau berangkat umroh kan. Aku langsung WA dia, Mbak ini kenapa gitu-gitu. Terus dari manajemennya Kak bikin klarifikasi aja gitu. Ya udah aku bikin klarifikasi bahwa emang kerjasamanya kita itu udah selesai. Permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Kabar panas tidak hanya muncul dari konflik dan drama cinta segitiga antara Insanul Fahmi, Wardatina Mawar dan juga Inara Rusli, tetapi juga datang dari Denada Tambunan.
Ya, di tengah ketagihannya atas operasi plastik, Denada yang juga putri dari penyanyi senior almarhumah Emilia Contessa tiba-tiba saja dituding menelantarkan anak selama puluhan tahun sehingga digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur sebesar 7 miliar oleh Reza Rizky yang mengaku sebagai putra kandung dari Denada. Yang tak kalah mengejutkan, pihak dari keluarga almarhumah Emilia Contessa yang diwakili oleh menantu dari sang adik, Dino Rosano Hansa, yang bersama sang istri membantu merawat Reza selama 24 tahun. Secara mengejutkan, juga mengaku tidak pernah diberi uang jasa sedikit pun oleh Denada selama merawat Reza. Permintaan pertanggungjawaban Denada dalam konteks ketika menitipkan seorang anak kepada paman dan bibinya ya, hampir 100% full itu. Tidak ada sumbangsi sama sekali itu. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar itu. Itu tidak benar itu. Terkait nilai gugatan yang tidak main-main lantaran mencapai 7 miliar rupiah, pihak Reza menuturkan hal itu merupakan akumulasi total biaya hidup yang selama ini tidak pernah dikucurkan oleh Denada untuk Reza, termasuk saat sang anak sakit. Lantas, bagaimana dengan rumah yang kabarnya diberikan almarhumah Emilia Contessa kepada Reza? Sementara itu, alih-alih muncul untuk memberikan klarifikasinya, Denada justru lebih memilih merespon kemunculan sang anak dengan mengunggah kerinduannya kepada almarhumah sang ibunda tercinta, Emilia Contessa, yang meninggal dunia setahun yang lalu. Itu karena Reza itu baru mengetahui kalau memang Denada itu adalah ibunya pasca almarhum Emilia Contessa itu meninggal dunia kemarin itu. Responnya itu bingung, kok ada panggilan sidang, tidak dilampiri surat gugatan. Ini kan keluarga, Mbak ya. Aku ngerti banget, maksudnya banyak pro kontra ya, itu sudah kita prediksi. Aku juga udah tahu bahwa itu akan terjadi.